Iya. Iya. Ikhwanifillah, berikut sedikit saya jelaskan ya. Mungkin karena yang lalu juga kita belum pernah menulis ini ya, atau mengimajinasikannya di dalam bentuk tulisan, maka saya ulang dari awal ya. Pertama, huruf itu sifatnya ada jahar Hamas dan hamas. Taib. Ketebalan. Versus hamas. Hamas ya. Atau jahar dan hams. Ya, huruf-huruf hamas ini Al-Imam Al-Jazari meringkasnya dalam sebuah matan, namanya adalah fahathahu syakhsun sakat. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ini adalah rumus ya. Syakhsun sakat. Iya. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, berarti hurufnya adalah fa ya. Ha, tha, ha, sya, kho, so, sa, ka, ta. Lihat, huruf-huruf hamas ini kemarin kita sudah definisikan ya. Apa dia pengertiannya secara tafsir? Huruf-huruf yang memiliki angin yang kecil. Ya. Huruf-huruf memiliki angin. Ya. Lihat fa, keluar angin, ada kebocoran dari mulut kita pada saat mengeluarkan huruf ini ya. Fa. Ha, lihat banyak angin yang keluar dari sini ya. Tha, tha. Hu, ya, hu. Sya, kho juga di sini ya. Kho, ada so, ta, kata. Itulah yang dimaksud dengan huruf-huruf hamas. Sedangkan huruf jahar itu huruf yang keluar anginnya sedikit dikarenakan besarnya dorongan angin dari dalam. Kita ambil contoh pada saat kita mengeluarkan huruf ja, lebih besar suara ya, dorongan suara lebih besar daripada angin yang keluar ya. Padahal tarikan angin kita tuh dari dada itu juga sebenarnya besar, namun dia lebih lari kepada pita suara, maka angin yang keluar kecil. Sedangkan huruf hamas ini ya, anginnya sangat banyak keluar dan pita suara kecil mengeluarkan suara. Nah, ini kan sesuatu sifat yang terbalik ya. Yang dikatakan satu sifat itu kan pasti berlawanan ya gitu kan. Ada besar, ada kecil gitu kan. Ada hitam, ada putih. Nah, ini ada jahar, ada hamas. Seperti itu contohnya. Ya. Oke, yang kedua. Sifat ini ada isti'la. Isti'la. Nah, isti'la ya. Sebenarnya di sini kalau mau sebutnya bukan isti'la, tapi isti'la gitu. Ada hamzahnya di sini. Isti'la. Versus atau berlawanan dengan istifal tadi kan ya. Istifal. Istifal. Iya. Tulisannya isti'la. Tuh. Istifal. Nah, rumusnya
yang mana dapat dijumpai di dalam kitab Matan Al-Jazariyah. Ini rumusnya adalah khussu dautin qil. Ya, kita ambil khussu dautin qil. Isti'la. Betul. Khussu ini daw, ini ghain ya. Dautin ini qil. Ini dhaw. Nah, huruf-huruf isti'la itu ada 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya 7. Apa dia yang pertama? Ikhwah? Kho ya, kho pertama 1. Yang kedua adalah so. Lihat di sini huruf-hurufnya ada konten O-nya semua ya. Memiliki kalau di Indonesia itu ada berhubungan dengan huruf vokal O. Ini do, ini ro, ini to, ini ko, ini ro. Selainnya tidak ada huruf O-nya. Lihat, ini yang dimaksud. Huruf-huruf istifal tidak ada huruf O. Kita lihat lawannya ya. Salah satunya adalah ini kho. Kita lihat sini ada ja mungkin ya. Ja. Tidak ada huruf O-nya kan? So di sini mungkin bisa jadi sa lawannya ya. Do di sini mungkin bisa jadi da ya. Oh, bisa jadi samaannya di sini tidak ada ya. Oh, to di sini bisa jadi ta. Ya. O coba bisa jadi ka. Kaf ya. Ro za. Lihat di sini. Berlawanan kan? Yang satu dia yang ini ada O-nya atau maksudnya ada lidah terangkat ke atas lidah itu. Ya, yang ini lidah itu datar atau dia ke bawah. Nah, ini berlawanan. Lihat pada saat kita sebut, kita ambil contoh ini. Ko. Satu ko. Lidah bagian belakang terangkat. Ko. Pada saat kita sebut ka, lebih ringan dan lidah cenderung turun atau mendatar. Ko. Afwan. Ko. Ka. Ya. Ko. Ka. Kaf. Seperti itu. Nah, ini sifat kedua. Adapun satu huruf itu boleh jadi dia memiliki lebih dari 2 sifat. Lihat ya. Di sini kita ambil contoh ta. Ta ini kan termasuk huruf yang tipis ya. Dia masuk kemana? Di atas ini. Ada hamesnya juga di sini. Nah, berarti dia ta ini masuk ke hames, masuk juga ke istifal. Jadi satu huruf memiliki 2. Bisa jadi. Atau di sini ada so. Ya, so di sini. Ya, ini kita hapus dulu biar tidak rancu. So di sini hurufnya apa nih? Hamas juga ya. Hamas. Ternyata di sini so bukan lagi istifal, melainkan dia ada sifatnya isti'la begitu. Jadi sifat pertama dia menyebutnya harus hamas, ada angin keluar. So gitu ya, bukan zo begitu. Kalau udah so gitu udah jahar namanya, tapi so. Ya, so. Dan sifat kedua dia adalah mesti terangkat suara ini, ya ini isti'la. Ini dia penjelasan ikhwah sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu yang dimaksud dengan sifat. Dan mudah-mudahan nanti kita akan memdalamnya lagi pada saat pengkoreksian ya, atau kita masuk di dalam sesi tahsin kita. Nah, di sini lebih terasah lagi. Dan tentunya ikhwani fillah, azzanullahi wa iyyakum, ana akan mengkoreksi lebih dari sebelumnya. Karena kita setelah menerima ilmu ini ya. Nah, contohnya nih, nanti yang baca Al-Fatihah. Misalnya
menyebut iyyaka na'budu sebelumnya iyyaka na'budu nggak apa-apa. Tapi pada saat sekarang kalau menyebutnya tidak ada ka ya, ka tidak keluar kaf itu hamesnya, maka kita akan koreksi. Sebenarnya harus iyyaka na'budu. Ka na'budu. Lihat ada udara yang keluar dari situ. Hames, dinamakan hames. Ya. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut kepada pembacaan Al-Fatihah. Bisa Yang afwan. Iya. Bentar, Ustaz. Lanjut kepada bacaan Al-Fatihah yang ditunjuk oleh ketua majelis. Bentar ya Ustaz ya, saya. Ya. Oke. Di layar saya lihat yang di sebelah saya ada Bapak Trino. Poin. Yang setelah itu minggu lalu yang nggak hadir Bang Oka ya. Poin. 2 orang ya. Ya. Mohon pembacaannya mesti harus mengeluarkan sifat huruf ya. Iya. Setidaknya 2 tadi ya Pak Ketua ya. Masalah jahar hamas dan isti'la dan istifal. Kalau nggak kena bully. La haula wala quwata illa billah. Baik, tafadhol Pak Rino. Ya. Akan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, di sini sebentar Om Trino. Ya. Ini keluarkan lagi huruf hamas pada K. Iyyaka kana. Lihat di situ ada percikan ya, percikan udara disebabkan karena kuatnya pelepasan makroj ini. Kana. Adapun bisa lihat di screen ya. Huruf kaf itu letaknya di langit-langit yang keras. Ya. Maka pada saat lidah menempel ke sini, lepaskan dengan keras, maka keluarlah udara percikan hamas itu. Kana ya, kana. Baik. Makanya kita kalau azan itu kan dengar Allahu Akbar, kan ada ya akbar, ya itulah hamasnya. Baik. Oke. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ini agak susah. Masya Allah, ya. Ini dia. Coba begini, Pak Trino, sukunkan dulu ya. Ikutin Ana. K. Ak. Ak. Ya. Sekarang iyyaka kana. Iyyaka na. Iya, itu dia. Iyyaka na. Iya, itu dia. Keluar ya, baru terasa dia. Itulah sifat. Itulah sifat daripada huruf kaf. Dia harus dijaga hamasnya. Ya. Baik. Fadol, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Iya, baik. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, sebentar. Di sini ada lagi ya huruf hamas yang selanjutnya adalah ta. An'amta. Lihat nih. Bukan an'amta. Ta. Kalau ta orang Indonesia kan gitu ya, ta. Nggak ada anginnya. Tapi ta orang Arab harus ada anginnya.
An'amta, ta. Ya. An'amta. Baik. Ya. Boleh coba ta? Ta. Iya, seperti itu. At, 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 At. 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 Iya, seperti itu. Pada saat pengeluaran dia terasa anginnya, pada saat disukunkan lebih terasa lagi. Huruf-huruf hamas ini semua jika disukunkan terasa. Saya ambil contoh ya. Ha ya. Hirrahmanirrahim. Pada saat rahman itu lebih terasa lagi. Ah ya. Sebut ha, ditutup dia ah. Pada saat ini huruf ini ta sekarang ya yang kita sedang bahas. Ta, ditutup dia at. Nah, at. Seperti itu. Baik. Ulangi dari awal ayat siratal ladzi Siratal ladzina an'amta alaihim. kurang, keluarin lagi. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Iya, itu dia. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Di sini ada ghairil maghdu. Nah, karena tuntutan daripada huruf isti'la. Nah, pelajaran hari ini kita kan isti'la ya. Ya. Jangan ghairil, tapi ghairil. Oh, Bulatkan lagi dia. Ghairil. Ghairil. Baik. ghair. Konten O. Ya, baik. Mau. mau. Ghairil mau. Baik. Boleh diulang? Siratal ladzina an'amta alaihim Baik. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya, langsung ada dua ya, pengkoreksian huruf hamas dan huruf yang isti'la tadi. Ya. Huruf hamas tadi yang mana aja tuh, Pak Trino yang dikoreksi? Huruf hamas Ya. tadi ini Yang keluar anginnya ka, K ya, pertama K. Baik, yang kedua adalah ta. ta ya. Kedua huruf ini jika disukunkan dia harus ada angin. Ak, Iya. at, Iya. ak, at. Baik. Baru huruf isti'la tadi, mana yang dikoreksi tadi, Pak? Istiqlal tadi ini ghair. Oh ya, harus Ghair. dibulatkan dia. Oh ya, oh. Ghairil. Jangan ghairil, tapi ghairil. Itulah sifat dari huruf isti'la. Barakallahu fiik. Ya. Pak Trino di sini. Alhamdulillah. Mohon berkaitan dengan Al-Fatihah ini dan ini dibawa kepada sholat ya. Ya. Langsung dipraktikkan terutama pada sholat-sholat yang sirriyah. Ya, sirriyah pada kita sendiri itu kita bisa melatih dengan pelan. Kalau biasanya sholat sirriyah kita agak cepat gitu kan. Nah, ini sekarang bisa lebih lama, perhatikan sifat-sifatnya seperti itu kan. Dan ini masih ada 2 sifat lagi yang memiliki lawan yang nanti akan diperbaiki dan masih ada 8 lagi yang tidak memiliki lawan. Dalam Al-Fatihah ini, itulah menjurus semuanya kepada kefasihan di dalam membaca ya. Tapi kalau misalnya Pak Trino mengimami orang yang di rumah, tentunya pelatihannya pada saat sholat yang jahriyah ya. Ya. Kalau Anda sekarang kan di Pekanbaru ini sudah agak lengang sedikit sholat di masjid, jadi kita sholat sudah rutin di masjid gitu kan. Kalau dulu atau mungkin di Jakarta ini masih agak rancu gitu ya antara masjid dengan rumah gitu. Ya di rumah berarti kita melatihnya dengan sholat jahriyah. Namun kalau di masjid tentu kita menggunakan sholat sirriyah gitu kan. Gak mungkin kita sholat sunat jahriyah gitu, Masya Allah. Baik. Ya. Selanjutnya, tafadhol Pak Oka, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini sebentar Pak Oka. Ini ada ya. Tadi itu itu terlalu dalam dan itu sudah masuk ke dalam ranahnya sifat jahar. Ya, ini juga kemarin ditanyakan oleh ketua ya. Bagaimana huruf H ini, H besar ini, kenapa kok dibilang hamas juga? Karena H besar ini keluar dari angin yang suara yang sedikit dan angin lebih banyak seharusnya. Dinas, bukan ih. Kalau itu lebih besar sebenarnya suara ya, pita suaranya lebih besar atau kita katakan imbang antara pita suara dengan angin yang keluar. Dikecilkan lagi. Dinas. Tandanya keluar banyak angin keluar tuh. Dinas gitu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya, I-nya diringankan saja. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Coba sebut huruf ta, Pak. Ta. Ta. At. At. Nah, di sini apa pengaruh sound tadi nggak kedengeran ya. Di sini an'amta 'alaihim. Keluarkan lagi ta-nya. Ta. Ya, ada angin yang keluar terpercik keluar gitu. Ta. Ya, ditutup dengan at. Iya, seperti itu. Baik. Coba ulangin satu ayat saja dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di sini ada dua huruf hamas ya. Iyyaka ya, ada kaf, ka dikeluarkan hamasnya ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada saat menyebutkan ta'innya, ta'nya juga keluar hamasnya. Ta'in gitu. Baik. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fikuma. Pak Trino dan Pak Oka nih, mohon diperhatikan ya di sini huruf-huruf yang hamas dan juga isti'ala. Untuk huruf isti'ala Pak Oka sudah baik, alhamdulillah. Dan mungkin untuk lebih mengenal atau lebih dekat kepada sense dari sifat huruf ini, Ana mungkin boleh coba Pak Ketua nih untuk baca Al-Fatihah, boleh ya? Mate. Supaya menjadi mauidhah bagi peserta sekalian. Bagaimana sebenarnya yang dinilai di dalam membaca Quran itu bukan nada ya, bukan nada, tapi sifat, justru sifat. Baik. Pak Ketua, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebentar. Di sini ada penilaian untuk yang tingkat lanjutan ya. Itu adalah sifat lin dari syaiton. Nah, ini jangan terlalu dipres, tapi dia syaito sikit aja. Syaito ya. Tadi saya gimana ya? Syaito. Ada penekanan gitu. Syaito. A'udzu billahi minasyaito. Ini terlalu dalam. Bukan sifatnya lin. Santai aja syahnya itu Ustaz ya. Dia lin itu dia syaito. Lebih diperlama aja Pak Ketua. Syaito gitu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, lihat di sini kan nampak jelas ya
anginnya keluar, maliki yaumiddin, seperti itu. Baik, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bukan pengaruh sound berarti ya. Memang jelas di sini terasa anginnya. Kana gitu. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Iya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lihat di sini huruf ghain ya, huruf ghain itu Pak Ketua masuk ke dalam memiliki beberapa sifat ya. Dan sifat yang paling ketara itu adalah isti'alah dan dia rokhwah ya. Rokhwah. Ghairil. Jadi pada saat dia dimatikan mau. Keluar rokhwahnya, lembutnya keluar dia mau, bukan mag gitu ya. Ghairil maghdu tapi maudhu ya, seperti itu. Baik. Dari ghairil juga karena gha ini sifatnya huruf yang lembut keluarnya. Jadi atasilah dia atau keluarkanlah dia dengan kelemah lembutan. Ghairil. Padahal dia isti'alah. Biasanya yang isti'alah ini cenderung kayaknya kasar gitu kan, dot gitu ya kan. Tapi di ghain ini lembut. Ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, boleh ulangin dari ghairil maghdubi saja. Maghdubi alaihim. Ghairil maghdu gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ya, seperti itulah tadi tingkatan bacaan kita akan senantiasa dikoreksi walaupun sudah sampai tingkat lanjutan. Ya, seperti itu. Dan ini penyebutan ini banyak yang belum disampaikan kepada peserta sekalian ya, kecuali ketua seperti short itu ya, soiro. Kenapa kok nyebut short itu pada saat ini dia kasroh soiro, enggak siro aja, siro gitu kan. Kenapa harus soiro? Nah, itu nanti ada sifat khususnya itu. Ya, namanya itbaq, ada nanti sifat istitolah namanya, ada sofir dan lain-lain. Nah, kita akan ikutin terus, upgrade terus mengikut kepada materi yang disampaikan. Baik, itu saja mungkin penyampaiannya, dan setelahnya kita akan membaca surat ya, yang mana menjadi sesi inti kita pelajaran tahsinul Quran ini. Surat Al-Kafirun ya, kemarin ya. Masuk pada suratul Kafirun. Menarik ya kalau ana dulu tuh pada saat belajar tahsin ya, sambil nyari surat nih, justru terpacu semangat giroh tuh pada saat belajar sifat huruf ini, gitu kan. Wah, masya Allah, ternyata di sini pembedanya gitu kan. Terasa sekali penilaian itu pada materi ini. Ya. Ada orang yang bagus diberikan Allah Azza wa Jal pita suara yang baik, suaranya yang merdu, tapi belum tentu loh dia benar dalam mengeluarkan sifatnya, ya. Karena beberapa qori di Indonesia yang masyhur ya, dari kalangan anak muda biasanya itu, ana sempat diskusikan dengan ustadz para asatidz di sini, "Ustadz, ini bagaimana dengan qori fulan?" gitu kan. Suaranya bagus, dia masyhur nih, tapi kok saya lihat sifatnya di sini nggak keluar dengan baik. Iya benar, emang seperti itu. Ya tapi setidaknya mereka tidak melakukan kesalahan yang jali gitu kan. Tapi secara sifat kita bisa nilai. Nah, seperti itu. Inilah unikat daripada sifatul huruf ini. Baik. Kita boleh urutkan yang pembaca pertama dari siapa nih? Rino, Rifki.
Baik. Bang, Bang Yanti, Bang Oka. Baik. Urutannya tadi ya Pak Trino, Pak Rifki, Pak Ipang, Om Yanti. Yanti sama Pak Oka. Baik. Iya, tafadhol dari Pak Trino. Ya. Yanti Bang. Ini kok jadi semakin tegang ya? Iya. Relax aja nih. Benar. Relax aja ya. Tegang kali lah. Nampaknya Anak- makin dalam makin tegang nih Ustaz. enggak, relax aja. La haula wala quwata illa billah. Tapi nggak kebagian ngebaca juga ini juga ya kan, pengen ngebaca Iya. ya kan. Betul. Ya. Ya. Oke. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar. Ta'awuz di sini sya itu bukan huruf isti'ala, ya, bukan huruf tebal. Jadi syaiton, jangan syaiton, tapi sya. A'udzu billahi syaiton. Baik, ulangi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. La a'budu ma ta'budun. Keluarkan lagi hamas pada huruf ta-nya. Ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik. Ini baru terasa nih huruf kaf tadi kum ya, terasa angin yang keluar. Barakallahu fiik. Ya. Dan ikhwah Berapa tuh, Ustaz? ya, Nilainya berapa tadi tuh? Masya Allah, ini jayid nih, jayid jeddan. Alhamdulillah, jayid jeddan. Ya, jadi ini sebenarnya ana sendiri termasuk takjub juga ya dengan halakoh ini ya. Biasanya kita masuk sifatul huruf itu sudah di surat minimal itu di al-adiyat. Ini sejujurnya anak katakannya biasanya di al-adiyat. Baru kita fokus atau saling mengkoreksi antara sifat ini. Walah, dia Dan jauh itu baru start dari udah jauh itu. Dan ini bapak-bapak sekalian, paman-paman yang saya muliakan, ini kita sudah start di Al-Kafirun, baru lembar kedua dari belakang ya. Kita sudah masuk sifatul huruf. Jadi jangan berputus asa, masih panjang lagi sebenarnya nih. Kita untuk membiasakan hal ini ya. Masih ada beberapa lembar lagi. Baik. Dan ini termasuk kemajuan yang sangat pesat menurut ana pribadi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya. Selanjutnya Pak Rifki ya. Pak Rifki ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keluarkan huruf hamas dari ha. Roh ya, lihat tuh. Roh sama rohim. Nah, keluar ya hamasnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini ayat pertama ini ko ini justru bukan huruf yang ada hamasnya ya. Jadi jangan sampai keluar udaranya. Qul ya, tapi qul ya, qul. Tertahan. Benar-benar dijaga murid itu.
Qul ya. Ini lihat di screen. Qul. Ini langit-langit yang keras, ini langit-langit yang lembek. Di sinilah keluarnya langit-langit lembek ini ya. Kita bisa rasakan di lidah kita di atas ya, masing-masing langit-langit yang lembek. Ya, mohon maaf di sini biasanya tempat keluarannya cairan dari hidung ya bisa keluar dari sini ya. Qul ya seperti itu untuk menghindari adanya percikan hamas tadi. Baik, boleh ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik, sebentar. Di sini lebih ditahan untuk dengungnya, Pak ya. Wala antum. Lihat di sini ada nun yang tidak ada kepalanya kan ya. Kalau dalam mushaf yang Utsmaniyah ya, atau mushaf Utsmani di sini dia kalau tidak ada kepala gini berarti ada hubung kaitnya dengan huruf setelahnya. Di sini ada hubung kait dengan huruf ta ya, huruf ta. Wala antum. Ya, ditahan lebih lama di situ 3 harokat. Wala antum. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, keluarkan lagi huruf hamas pada ta di sini. Antum. Lihat, perhatikan ada percikan suara dari ta ini. Tum ya, tum at tum at, bukan ak tapi at. At. Ya, ini gigi seri, Pak. Ini gigi seri di sini dia, ta itu At. di belakang gigi seri ini. Kita sudah menyentuh kepada gusi dan sedikit menyentuh pada gigi seri. At. Antum. Wala antum. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke. Kemarin kalau ada benderanya seperti ini, ma itu panjangnya berapa harokat, Pak? 4 ya. 4 harokat. Jadi patokan bagi yang masih samar antara hukum-hukum ini ya, mat ketemu dengan hamzah, kita ikut aja patokan kepada benderanya. Ya, kalau ada bendera pokoknya panjangnya 4 deh. Lihat di sini. Ada bendera semua di sini kan dari ayat pertama. Qul ya, itu ada bendera atau pedang ya. Ada mat, 4 harokat di situ. Masuk kedua lagi ada la, ada bendera. Ayat ketiga ada 2 ya. Wala itu pertama dan ma a'bud. Baik. Jadi harus ada 4 harokat di situ. Panjangnya ma di sini sama dengan Bapak memanjangi lam di sini. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Ada pantulan ya. A'bud. Baik. Sekolah. Wala ana abidum ma abattum. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Coba lebih dilatih lagi mengenai qalqalah ya, Pak Rifki. A'bud. Ada keluarkan aja, enggak usah segan-segan. A'bud. 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 Ada e-nya. A'bud. A'bud. Iya, seperti itu. Itulah qalqalah. Jangan segan-segan. Setiap yang dikolkolahkan seperti itu. Qul huwallahu ahad. Jangan hanya sekedar ahad. Tapi ahad. Jelaskan e-nya. Ahad. Di sini ada itu yang lebih sempurna. Barakallahu fiik. Ya, coba ulangi ayat kelima ini. Wala antum dengan fokus kepada qalqalah. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ya, bagus bacanya, alhamdulillah. Selanjutnya Pak Ipang. Tafadhol, Pak Ipang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. Coba dikeluarkan lagi hamas dari ta. Wala antum ya. ولا Percik. أنتم عابدون ما أعبد. Baik. Coba sebut ta, Pak. Ta. At. Atnya itu secara natural saja ya. Secara teknisnya dan natural saja, tidak dibuat-buat. At gitu. At. Iya. Ta. Itu dia. Ta. At. Iya. Baik. Itu dia makrotnya harusnya di situ, Pak ya. Ta ya. Jangan terlalu ujung. Ta, tapi dia ta. Ya, sampai ada percikan udara dicampur sebagian dari liur kita juga terpercik juga itu sebenarnya. Wala antum yatum. Ulangin. Wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Wala antum abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jayid jiddan nih Pak. Alhamdulillah bacaannya. Lanjut kepada peserta selanjutnya. Om Yanti. Afwan Om, suaranya agak jauh dari speaker kayaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiik. Mumtaz nih bacaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah terasa sekali ya ini percikannya ya. Ya, hamasnya. Udah mulai diterapkan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah. Ini mumtaz nih nilainya alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak Oka. Afwan suaranya agak terputus-putus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Buda. A'buda. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Baik, sebentar. Ta-nya keluarkan lagi hamasnya, Pak. Antum, tum ya. Antum. Ada kresek-kreseknya gitu ya. Suara hamas namanya itu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Baik. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tum yang kedua tuh udah bagus. Tapi di sini ananya pendek saja ya. Ana abidum. Ya, ana abidum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tum lebih ringan lagi. Tum. Wala ana Pendek. 'abidum. Ana. Wala ana 'abid. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Baik, oke. Coba kita ulangi lagi di ayat yang kelima ya. Di sini ada abidu ma'abad. Wala antum ya. Tum. Coba sebut ta, Ta. at. At. Keluarnya ta itu pada saat semprotan setnya itu pada at. At itu hamas ya namanya. At. Itu syiddahnya ya, nanti kita akan bahas ya syiddahnya, sedangkan itu adalah hamasnya ya. Pengeluaran huruf ta ini dimulai dari hamas dulu dia. Ta. Gitu. At. Ta. At sama ta. Coba sebut ta. Ta. Lebih ringan lagi di sini. Coba analogikan di tangan ya. Ini gigi seri ya. Ini lidah. Dia di sini nih letaknya nih. Di sini. Sedikit lidah ini sedikit bengkok seperti ini, dan dia udah mengenai gusi dan sebagian dari gigi. At. Itu dia. Itu dia, Pak. Coba ulangi sekali lagi. At. Iya, coba sebut ta. Ta. Dari situ juga. At tadi keluarkan tanya dari situ juga. Ta. Ta. Itu sudah lebih mendekati. Ta. Ya. Baik, itu yang pertama. Baik, itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan kedua, qalqalah, jangan pernah sungkan untuk mengeluarkan huruf e pada akhir ya. A'buda ya. Buda. A'bud. Dan jangan ditasdikkan juga, Ustaz ya. Iya, jangan sampai di tasdid a'bud. Itu dia qalqalah akbar namanya nanti. Tapi langsung dimatikan dia. A'buda gitu. A'bud. Iya, seperti itu. Itu mumtaz yang barusan dikeluarkan, itu mumtaz seperti itu. Tolong diulangi ayat nomor 5 saja. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Baik, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum ajmain. Benar, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita telah dapat menyerap dan mempraktikkan langsung ilmu daripada ilmu tajwid ini. Alhamdulillah, kita lihat banyak sekali perkembangan daripada para peserta sekalian, dan ini hendaknya para peserta jangan memberatkan ini ya, karena jika memberatkan bacaan dalam Quran itu juga termasuk
di dalam larangan, ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya, bacalah bagian-bagian yang mudah daripada Al-Qur'an, ya. Ya. Namun ilmu ini tetap berjalan apa adanya. Setiap qori itu memiliki kekurangan masing-masing, ya. Setiap pembaca Al-Qur'an itu memiliki kelemahan dalam hal-hal tertentu. Siapa dia yang paling fasih? Tentu qaul yang paling fasih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan seperti kita para asatidz ini memiliki banyak kekurangan di dalam penyebutan makhraj dan sifat, dan jangan memberatkan di sini. Yang penting kita tahu ilmunya. Ya, ilmunya, dan terlepas dari dua kesalahan, jali dan khofi. Dan ini kita masih punya beberapa lembar lagi menuju checkpoint, ya. Ingat, checkpoint kita adalah surat Al-Adiyat, ya. Wal 'adiyati dhabha. Nah, itu adalah surat checkpoint kita, yang mana biasanya Anda mengukur jika sudah baik melewati surat ini dalam metode tahsin yang kita pakai sekarang ini, itu sudah lewat daripada tahsin dasar. Nah, dari tahsin menengah menuju tahsin menengah dia. Dari tahsin dasar menuju tahsin menengah. Dan tentunya seperti mana yang digalakkan oleh ketua majelis kita, senantiasalah membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, hidupkan rumah kita, jangan matikan dia seperti mana kuburan, ya. Cara menghidupkannya adalah dengan mensyiarkan kalamullah, kitabullahul karim, ya, wa hablullahil matin, ya. Ini adalah talinya Allah, ya. Ini adalah siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus, dan hudal linnas, ya, adalah petunjuk bagi manusia. Adapun setelahnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam membaca Al-Quran kita di rumah kita masing-masing, dan Allah mudahkan kita juga di dalam proses mentahsin kalamullah ini. Ya, itulah sekian dari saya. Untuk majelisnya Anda akan kembalikan kepada Pak Ketua Majelis. Tafadhol, Pak. Jazakallah, Ustaz Abu Omar. Insyaallah. Iya. Hari ini kita sudah sedikit dalam, ya, mengenai sifatul huruf, dan alhamdulillah saya melihat semangat dan progres daripada teman-teman semua itu terlihat gitu. Nah, memang saya memperhatikan dari awal. Ya, suaranya agak apa? Ya. Apa? Kayaknya mesti di-mute kau dulu. Keluar itu kau. Oke. Jadi saya melihat progres daripada teman-teman semua itu luar biasa. Saya lihat Rifki dan Ipang awalnya. Iya, Ana juga melihat itu. Sulit. Barakallahu fikumah. Sekarang sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kayaknya sudah paham, benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari, seperti makhraj huruf dan sifatul huruf pelan-pelan akan terbiasa gitu. Dan ini memang harus dibantu juga dengan proaktif kita, melihat-lihat umpamanya, double check kepada di YouTube atau di mana gitu, untuk memastikan untuk udah benar nggak. Contohnya kayak ke Dr. Aiman itu kan melihat suratul Al-Kafirun, coba perhatikan, tonton YouTube-nya Dr. Aiman surat Al-Kafirun, ulang, lihat cara membacanya, dengarkan baik-baik sifatul hurufnya, nanti akan ketahuan. Itu terlihat itu. Karena kalau nggak salah Dr. Aiman tuh sanad ke-28 ya kalau nggak Ustaz ya. Beliau urutan ke-28 dari Nabi SAW. Itu menurut Syekh Abdurrahman Al-Uyun itu adalah sanad termulia. Dr. Aiman ini mempunyai sanad termulia. Ya. Jadi ini yang patut kita contoh. Ini yang patut kita contoh. Jadi ini kita ingin mempelajari makhraj, kita ingin mempelajari sifatul huruf, lihatlah Dr. Aiman. Bagaimana beliau mengucapkan setiap hurufnya dalam surat-surat yang dibaca dengan tartil dan sangat jelas pergerakan mulutnya
sifat hurufnya, setiap huruf yang dia baca jelas sekali. Jadi ini tolong diperhatikan. Jadi nanti pada saat kita sudah mulai ke surat-surat ini, kita udah Al-Kafirun nih kan, habis Al-Kafirun, habis Al-Kafirun masuk ke apa namanya, masuk ke Al-Maun, ya. Al-Maun udah apa namanya, udah Waitalazi Kazibubidin ya itu ya. Nah, itu udah mulai panjang nih, udah mulai ini lagi tuh, ya kan, Al-Maun, Al-Quraisy. Nah, itu udah mulai lagi kita masuk ke huruf-huruf lin kan. Betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Kita udah harus bersiap. Nah, kalau tidak proaktif dari teman-teman semua, nah ini yang akan memperlambat ini pelatihan kita. Makanya juga tilawah. Saya bukan bermaksud untuk berlomba-lomba di dalam quantity. Kenapa saya mencoba untuk membaca lebih banyak, bukan ingin berlomba-lomba dalam quantity, tapi saya ingin banyak melatih. Jadi setiap huruf ataupun setiap ayat yang saya baca dan saya merasa diri saya salah baca, saya ulang. Jangan sampai kita lewatin gitu. Kita usahakan diulang. Udah bener nggak? Jangan takut kita nggak bisa kejar target gitu. Kadang-kadang kan ada hati yang ingin selesainya cepat banyak gitu. Tapi mutu bacaannya dia, quality bacaan dia kurang. Jadi ini semuanya harus dilatih. Sifatul huruf ini kuncinya cuma tilawah, cuma latih. Iya. Nggak mungkin bisa mempraktekkan sifatul huruf ini tanpa tilawah. Nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Jadi harus sering-sering tilawah, makanya akan keluar nanti sifatnya. Tapi kalau kita merasa salah tadi, udah bener nggak tadi saya huruf ta-nya ya? Coba ulang lagi lah. Udah bener nggak tadi po-nya? Salah satu tandanya, afwan, tambahan. Salah satu tandanya seseorang itu ada ahlul Quran, dia sangat warok di dalam sifatul huruf ini. Betul seperti kata ketua. Ya. Mustahil jika sifatul huruf ini dikuasai tanpa dengan banyaknya tilawah. Ahlul Quran fisiknya paling jelas adalah dia menguasai sifatul huruf. Baik, ketua. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa memperdalam sifatul huruf ini tanpa tilawah. Tilawah ini harus terus dilatih, harus diperbanyak terus supaya melatih lidah kita. Melatih lidah, jadi tadi kita udah ngelewatin bab marroj, nanti sifatul huruf. Nah, ini sifatul huruf ini panjang nih. Ini sekarang intinya 4. Tadi kan jahar, hams, ada siddah sama rokoah, terus ada isti'lah sama istifal, terus sama ikbak sama infitah. Baru 4 ini kita ini. Intinya ini. Tapi memang pada saat nanti kita sudah advance, yang selalu ditanya ini pula. Biasanya. Paling ada yang sifatnya apa, ini apa gitu. Isti'lah, istito'lah, terus ada sofir, itu sifat-sifat yang tidak ada lawan. Tapi nanti itu akan masuk dengan sendirinya ke otak kita pada saat kita membahas-bahas ini. Jadi barusan saya jelaskan dan ini share pengalaman ya, karena saya pun mengalami hal yang sama awalnya dan sampai sekarang juga masih berat karena memang saya pun startnya usia udah kepala 5. Jadi nggak gampang memang nih ya Ustaz Abu Umar ya, nggak gampang buat kami untuk melatih lidah. Mungkin saya bicara begini karena saya membaca. Kalau saya menghafal dan pada waktu saya setoran banyak juga kesalahan. Jadi pada waktu saya baca mungkin saya bisa kontrol, tapi pada waktu saya menyetor hafalan itu lain lagi ceritanya. Udah berantakan ini. Ya. Betul, semua seperti itu. Sayangnya kita mulainya umur kepala 5 nih, tapi nggak apa-apa, tetap semangat karena nantinya juga akan terbiasa, insya Allah. Jadi itu aja intinya. Tuhan itu tidak memberikan yang di luar kemampuan dia. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sodak. Barakallah. Biar semangat. Masya Allah. Barorta ya. Masya Allah. Oke. Barorta. Masya Allah.
Oke, kalau begitu, kalau nggak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya pun mesti lanjut ke tahsin satunya. Masya Allah, Masya Allah. Wudhu Sampai jam berapa tuh selesai ketua? sampai jam 9:30, insya Allah. Masya Allah, Jadi Masya saya Allah. duduk ini Bentar, ada yang bertanya sedikit. Hah? Apa tuh? Ada Baik, yang bertanya. tafadhal. Ustaz, Tafadhal. Al-Fatihah itu Iya. termasuk Bismillah apa tidak? Thaib, barakallahu fiik. Di sini khilaf para ulama ya. Apakah bismillah masuk dalam Al-Fatihah? Tapi jumhur yakni yang paling rojih, yang paling kuat adalah bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah. Masuk di dalam Al-Fatihah dia ya? Masuk ke dalam bagian daripada Al-Fatihah. Makanya barang siapa yang mensirkannya itu harus benar-benar membacanya di dalam sholat. Ya, dan ini pendapat yang paling kuat. Dalam sholat Al-Fatihah seperti sebagian mazhab Hanbali ya, mazhab Hanbali, Hanabilah itu memulai dengan Alhamdulillah. Kalau dia mulai dari Alhamdulillah itu nggak boleh. Harus dia sirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia mulai dari Alhamdulillah, maka batal sholatnya. Tidak dianggap karena terputus daripada isi daripada Al-Fatihah itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi mau share sedikit aja, berarti ada 14 tasdid di dalam surah Al-Fatihah. Masya Allah, Masya Ya, Allah. termasuk Bismillah tadi yang saya dengar itu tidak boleh lewat 14 tasdid ini. Artinya kalau lewat 14 tasdid maka batal lah sholat kita. Itu bukan begitu, Ustaz? Iya. Sebagian ini juga pernah ditanyakan juga ya, dan ini sering ditanyakan bagaimana dengan imam-imam yang salah di dalam baca Al-Fatihah, dan ini juga sejujurnya menjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi dari pandangan Imam Asy-Syafi'i ini batal sholat kalau dia menyebabkan gugur makna, dan harus cari pengganti imam seperti itu. Adapun kalau makmum, dia bermakmum makmumnya dengan imam yang sah sholatnya, sedangkan makmumnya belum baik lagi bacaannya, maka sah sholatnya karena bacaan imam adalah bacaan makmum, seperti itu. Pendapat Imam Syafi'i. Iya. Baik. Oke, terima kasih, Ustaz. Buat share aja buat yang lain-lain juga. Tahu bahwasanya memang tasdidnya itu memang harus betul-betul dilafalkan dengan baik. Iya, betul. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.